Alisnya udah dapet? Melanie aman. Cuman dia surfing, tapi surfing the net. So beres. Oh, beres, aman beres, jadinya. beres, Oh, beres, ternyata beres, surfingnya di net, aman berarti. Di net bulu tangkis ya? Maksudnya di sini. Nggak usah pakai itu. Nggak usah pakai high heels, aman berarti. Oke, sebentar. Ada wanita cantik sekali di sini kan? Mirip banget sama saya. Tadi dulu saya bilang. Jauh. Apa kabar Atika? Baik, apa kabar? Baik juga. Sangat luar biasa. Udah bangun? Hebat Baru kalau bangun pagi-pagi udah memang. seger ya. Tapi baru bangun aja udah cantik, gimana kalau udah mandi dan lain sebagainya. Udah mandi tapi kan? Trik-trik gitu. Langsung wangi ya. Yang penting wangi dulu. Kan ada parfum. Nggak ada parfum, mandinya nggak usah, yang penting mandi parfumnya yang banyak. Juga kan mana nih lagi masih stripping film? Film, Banyak banget film. film masih, tapi sekarang juga lagi hosting juga. Hosting. Lagi pengen seperti kalian-kalian juga. Jangan deh. Jangan deh, saingan. Apa namanya orang nge-host mah. Salah. Apa-apa lah. Ini kan lebih ke lawak ya Pak ya. Oke, sekarang di pagi-pagi ini banyak banget segmennya. Di segmen kali ini adalah segmen curhat. Jadi para followers dari Twitter kita di pagi-pagi_net banyak yang pengen nanya sama kita karena kita memang ahli ya untuk memecahkan solusi gitu. Memecahkan solusi, tapi nggak pernah pecah ya. Iya, tapi memang pertanyaan-pertanyaan dalam sanubari sering mereka ungkapkan. Betul. Maksudnya solusi dipecah-pecahin gitu, jadi dipecahkan gitu, jadi ada solusi. Jadi makin berantakan aja. Solusi itu bukan dipecahkan tapi diselesaikan. Iya, Kenapa harus dipecahkan? Itu Kayak misalnya bagaimana cara mengatasi banjir? Saya bilang nggak perlu diatasi banjir itu. Karena kalau diatasi makin tinggi banjirnya. Di bawah, membawahi banjir. membawahi banjir. Itu betul sekali. Makanya pertanyaan-pertanyaan dalam lubuk hati terdalam, dia juga punya sisi ruang batinku hamba rindukan kabu ya. Iya, Itu kayak lagu Club Project ya. Itu mereka bertanya-tanya dalam sanubari kan. Ini mungkin kita bisa kasih jawaban atas segala doa. Iya. Oke. Curhatan dari sahabat pagi. Oh, ada Baca curhatan. dulu ya. Katanya ada yang curhat gimana ya cara supaya nggak belanja terus gitu kan. Dari siapa? Kalau ada duitnya sih nggak apa-apa. Apa juga ya. Cuma mungkin mereka ini udah kebanyakan duit, cuman bingung mau belanja apa kali. Dari Indah. Pagi-pagi_net, Min, buat si Mimin. Nggak, sorry, di sini ada yang namanya Min ya. Itu maksudnya mungkin Admin ya. Oke. Bagi tips dong. Untuk menahan nafsu belanja. Kamu punya tips? Ada nggak tipsnya untuk menahan nafsu belanja? Tips untuk menahan nafsu belanja, kalau aku sih emang nggak nafsuan sih kalau belanja. Kalau untuk nafsu belanja, ya memang lah pasti ada kan kalau perempuan itu jadi apa sih namanya impulsif ya bahasanya. Iya. Pengen ini, pengen itu, apa segala macam. Tapi kalau aku cara meminimalisirnya adalah kalau aku kebutuhannya kan, misalnya aku mau beli sepatu ini harus padu padannya bisa sebanyak-banyaknya, Iya, gitu misalnya. Daripada aku misalnya memilih sepatu yang padu padannya nggak bisa begitu banyak, gitu. Misalnya terlalu warnanya terlalu apa atau bentuknya terlalu apa. Jadi sih aku menahan kebutuhan aku untuk terlihat tampil ya secara misalnya kita ngomongin belanja fashion gitu fashion. ya dengan memilih barang-barang yang kira-kira bisa dipadu-padankan dengan banyak hal. Jadi nggak terlalu belanja, terlalu banyak. Jadi ketika lagi pengen, aduh gue pengen beli ini nih, tapi enggak ya, gue masih ada kok yang itu gue beli cocok sama itu. Coba mungkin bisa dicoba buat sahabat pagi. Dari Tisan sendiri kalau misalnya belanja. Ya, saya suka juga beli sepatu. Tapi menurut saya kalau butuh beli, tapi nggak terlalu. Jangan, harus saving money for the future seperti itu. Iya. Tapi kalau buat Indah ya, kalau menurut saya pertama ketika memasuki mall, kalau ingin menahan nafsu belanja, niat dulu, nawa itu dulu. Aku berlindung dari godaan sel-sel yang menempel di depan counter ya. Itu maksud nawa itu. Setek, kadangkala Tuhan menyelamatkan kita dengan tidak adanya nomor sepatu. Ataupun tidak adanya warna-warna makeup, itu kadang-kadang menyelamatkan. Tapi kadang-kadang juga godaan datang dengan bisa PO sis, itu ya, itu kadang-kadang seperti itu ya. Tapi kalau misalnya terselamatkan Bisa dengan nyicil berapa kali, Itu godaannya gitu, itu. Nggak bisa beli cash tapi ditawarin bisa nyicil kok. Nah akhirnya kita mikir boleh juga nih. Nah itu harus ditahan juga. Jadi jangan terlalu sering juga. Mungkin juga ini masukan juga kali ya. Kalau aku, oke misalnya ada beberapa barang yang memang relatif lebih mahal gitu ya. Nggak apa-apa beli itu mahal, mendingan sekali ngeluarin duit mahal tapi kualitasnya bisa
long last, gayanya juga timeless, dan ya seperti tadi lagi bisa dipadu-padankan dengan yang lain-lain juga gitu loh. Jadi ketika mau keluarin duit, gila kemarin gue udah keluar berapa nih gitu ya. Tapi itu secara produknya memang sesuatu yang timeless. Itu juga jadi bisa strategi. Panjang ya. Panjang. Mudah-mudahan Indah, apa pertanyaan dalam relung kalbu dan juga sisi kalbuku yang paling dalam ya. Paling dalam itu terjawab ya. Oke. Ini ada lagi dari pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua dari sahabat pagi, coba kita lihat dari Anantia. Anantia. Bagi-bagi underscore-nya. Bagi-bagi tips dong biar nggak ketipu kalau lagi belanja online. Nah, berarti belanja online? Pernah, tapi nggak sering. Kalau aku sih memang membiasakan belanja online dari yang terpercaya ya, yang terpercaya atau temen pernah beli dari penjual yang pernah pengalaman. Kan kita bisa bedain kan mana online yang memang benar-benar sudah terbukti sudah lama gitu kan. Biasanya suka ada ininya apa? Kayak kalau di Kaskus newbie. Kauser kayak gitu. Ada dikasih bintang-bintang bahwa ini semakin percaya. Kalau ada tuh di beberapa yang benar-benar juragannya, juragan jualan kayak gitu-gitu. Aku soalnya termasuk yang suka banget belanja. Jadi mendingan diteliti dulu ya. Ditelaah lagi lebih dalam penjualnya ini benar-benar terpercaya atau enggak. Karena baru-baru ini ada penipuan online yang lumayan besar banget terjadi di Kaskus. Itu Rekbernya Black Panda itu udah semua orang. Itu Rekber itu justru benar-benar udah terpercaya. Rekber itu apa? Rekening bersama. Udah terpercaya sudah sangat lama banget. Ternyata ada juga kejadian karena itu bukan official dari sebuah website tersebut ya. Cuman itu udah dipercaya oleh banyak orang untuk dijadikan sistem transaksi melalui Rekber. Orang kan kalau misalnya mau transfer ada Rekber gak gitu kan, biar lebih terpercaya. Jadi pakai Rekber satu ini ternyata banyak juga nih udah terpercaya. Jebol juga. Jadi memang kalau lagi apes lah sebenarnya ya. Saya pernah ngalamin waktu itu beli di online gitu ya. Waktu itu saya pesen HP kalau nggak salah. Saya udah bayar, ternyata yang dikirim bukan HP. Apa? Remote AC. Beneran? Iya, remote AC. Bener. Akhirnya udah saya nyesel. Jangan lagi ya. Jangan lagi. Mereknya sama. Ada emang remote ada. Bapak pasti mungkin ada Bapak emang orang curang. salah milih kali. Harga handphonenya berapa? 240. 240.000. Iya. Ya itu meremot, Pak. Bentuknya HP beneran. Gitu. Iya, tapi memang kalau gitu. buat belanja online ditahan dulu aja, lihat juga historinya. Ya. Tapi mendingan ini sekarang kan sudah ada pernah kejadian Rekber itu yang benar-benar terpercaya. Dari teman-teman. Bagus. Mengejawantahkan. Pagi-pagi semangat. Aku mau nanya cara hemat gaji kita buat yang baru pertama kerja gimana sih tipsnya? Gaji pertama nih harus gaji pertama berarti masih dikit itu kan. Masih dikit biasanya. Sadar dan hemat. Jangan dibelanjain dulu ya. Harusnya udah cukup tahu diri. Gaji pertama kan biasanya itu neraktir. Gaji pertama. Ada tips sendiri nggak? Apa tuh? Tips menghemat gaji bulanan ini ya. Tips menghemat gaji bulanan. Oke, yang pasti kalau memang ada harga-harga diskon itu kan. Iya. Tapi saya kurang suka sih diskon-diskon. Diskonnya saya pengen warna merah nggak ada, warna hijau nggak ada. Abis all item. Iya, maksudnya all item tuh bukan semuanya item sih. All item. Makanya ke Australia dong. All item ya? All item. Kalau dari aku sih mungkin untuk yang pertama baru dapat gaji nih, gitu berarti kan pada masih muda-muda ya. Ya paling ya financial planning yang jelas gitu. Jadi dari sekian pendapatan berapa persen yang harus yang disimpan itu wajib banget sih disimpan untuk diinvestasikan supaya berakumulasi uangnya gitu. Itu dibagi porsi-porsinya aja. Tapi juga jangan lupa untuk porsi senang-senang. Gitu. Harus ada. Harus ada lah biar bisa menikmati. Menikmati dong. Maksudnya kita udah capek-capek nggak bisa menikmati. Senang-senang plus sama sedekah. Sedekah juga, zakat. Assalamualaikum. Ya kan? Mana Bu? Ya sama aja kayak Bapak biasa. Selanjutnya mendaftar untuk program hadiah nih. Banyak toko yang memiliki program rewards atau penghargaan. Biasanya contoh dari hadiahnya dapat penghematan 20% biaya pemesanan. Tapi mendingan kalau misalnya gaji pertama yang pasti itu deh traktir-traktir orang terdekat dulu. Iya. Habis itu nggak usah belanja-belanja banyak. Pernah ingat nggak pengalaman pertama kali kita mendapatkan gaji dari hasil keringat sendiri berapa waktu itu? Kalau aku dulu 125.000. 125.000 Itu gaji per jam.
Satu bulan. Oh, 1 bulan. Masa sih? Nggak mungkin. Kerja apa? Beneran. Dulu saya jadi ngetik-ngetik komputer gitu. 125.000 Per bulan? per bulan. Itu tahun 1940 berapa? 19 Itu kan zaman Bung Karno dulu ngetik ini ya? Pancasila. 1996 kalau nggak salah. Masa sih 125.000? Iya, Oh, itu udah gede ya? 125.000 pada buat saat saya itu. sih waktu itu gede banget. Karena baru pertama kali mencoba nyari uang. Tapi 125.000 juga zaman dulu value-nya mungkin sekitar Value-nya, 700.000 Iya, 800.000 iya. sekarang ya. Oke. Gaji pertama dibeliin buat apa, inget gak? Saya Game Boy. Kok game? Game Boy dulu. Main Game Boy. Saya dulu 12 tahun naik sepeda lempar koran, dingin banget. Oh, ya Kira-kira 4 bulan harus simpan uang ada di bantal. Terus langsung saya mau beli Game Boy. Itu kayak udah lama kali. Itu nabungnya, beli Iya. Game Boy sendiri kebanggaan, itu Iya, luar iya, biasa. iya, Ingat gak gaji pertamanya? Kalau gaji pertama aku, jadi aku nggak beli apa-apa. Dulu tuh aku jadi jaga toko di Australia. Jadi sambil kuliah sambil jaga toko di Melbourne. Ya di mana? Ini Melbourne juga. Toko Iya, souvenir. Ada toko Oh, oke. souvenir Ngobrol di aja, King Street. kenal sama-sama Australia. Oh ya King Street. Aduh. Ya, Waktu pas di Condet. Ada sebelah sini saya. Saya sebelah sini ada dekat pohon tuh saya. Oh, dari Melbourne. Tokonya yang out. Oh iya, iya. Ya, jadi waktu itu memang pas aku kerja itu aku tahu sekitar 6 bulan lagi memang aku liburan kan, liburan panjang. Jadi aku nggak belanjain apa-apa, tapi aku Buat tabung. liburan ya? Abis itu aku liburan ke Thailand. Oh, cakep ya, gajinya benar-benar dimanfaatkan. Aku dulu buat nyicil DVD. Oke ya, zaman dulu ya, ngerti lah DVD player buat apa. DVD player yang gede tuh, yang piringan yang gede tuh. Oh, itu mah Laserdisc. Laserdisc ya, Laserdisc. Yang Laserdisc. gede tuh piringan itu, nyicil itu. Harga Laserdiscnya waktu itu 568.000. Berarti 5 Saya bulan ya nyicil baru dapat. setahun. Ya beneran nih serius. Iya pasti. Ya ampun, luar biasa ya. Ini luar biasa. Laserdiscnya masih ada nggak? Udah nggak tahu kemana. Nggak tahu kemana. Pasti apa? Oh, waktu itu gaji pertama justru aku waktu zaman SMA pernah jualan-jualan gitu. Itu kali ya gaji pertamanya jualan coklat dan lain-lain. Sampai kebeli handphone sih. Oh, Handphone pertama kali. oh itu SMA kayaknya. udah zaman handphone. Iya. SMA Belum ada. Belum pager. Tit. Pager itu berbunyi, masih begitu. Sama telepon umum. Masih ada telepon juga. Paling males tuh kalau pager, tau nggak? Mau ngomong sama cewek nih. Operator. Operator, ngomongnya apa mas? Aku kangen. Operatornya cowok lagi. Males banget gak ada. Operatornya ikut ketawa nggak? Enggak, di sini Masih biasa. mending kalau waktu itu mutusin cowok lewat pager. Ini kayaknya gaji pertamanya dia beli pager deh kayaknya. Gaji pertama beli pager. Aduh, males Tapi kalau banget. gaji pertama saya nge-MC 300.000, saya ingat Oh, banget. 300.000 ya? Waktu itu udah gede banget ya? Itu kayaknya menurut gue sih itu gede banget. Ya, Oh no, gaji pertama aku SMP pernah aku waktu itu foto sebelum, jadi aku SMP kan ke Australia, tapi sebelum itu sempet lah bentar aku foto untuk cover majalah kawanku zaman Kawanku, dulu. ya, temannya Itu Bobo dibayar tuh. Iya, itu buat apa ya duitnya? Lupa sih. Jangan-jangan waktu itu buat beli pager juga kan? Ya udah, ntar kita ngomongin Le soal flashback tahun 90-an banget ini kayaknya ya. Oke. Tyson, masih bisa nemenin nggak? Apa mau pergi jemput Melanie? Ya harus dong. Harusnya. iya. Tapi terima kasih ya udah hadir Makasih pagi-pagi. ya, Tyson, ya. Terima kasih Ntar banyak. Sukses olahraga. buat syutingnya. Jangan dulu, Sukses. tunggu sini. Kelas internasional juga sukses nanti syutingnya ya. Amin, amin. Kapan-kapan personal trainer saya aja. Boleh banget. Oke. Ayo Kan olahraga kita syuting bersama. kan sebelah-sebelahan, jadi bisa dong ya. Oh, iya, Bisa, iya, iya, bisa oke, ya. oke, Bisa. Oke. Nanti janjian ya. Nanti janjian. Udah, berarti Oke. ntar kita akan ngobrol sama Atika, jangan kemana-mana, tetap di Pagi-Pagi Semangat. Semangat!